Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda kami temani, saya Hersubono Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes. Kita ngomong Ini, apa Mas Yas? ya, apa boleh buat, gitu ya. Karena ada beberapa peristiwa yang menarik sekali yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo. Yang paling menarik tentu saja adalah kehadiran Roy Suryo dan teman-teman ke Bareskrim Mabes Polri hari ini. Itu sebenarnya ini mereka ini menemani Rizal Fadilah lah ya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis untuk melapor ke Irwasum ini berkaitan temuan baru dari Roy Suryo, yakni ijazah analisis ijazah atau kopi ijazah yang dia terima dari KPU. Nah sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, Mbak. Mau apa lagi alasannya? Karena ini KPU. Berarti kalau dia ngaku, oh yang KPU itu palsu itu, ya berarti dia waktu itu daftarnya pakai dokumen palsu gitu kan. Nah, ini menarik ya karena saya kira ada dua hal dengan kalau sekarang kan Roy Suryo udah firm betul fix bahwa ini memang palsu karena data yang dia analisis adalah kopi dari ijazah dari KPU dan itu sama identik dengan ijazah yang ditunjuk yang waktu itu diunggah oleh Dian Sandi Utama dan juga yang di Mabes Polri kan gitu. Jadi mau gimana lagi nih? Saya nggak kita lihat deh ilmunya bagaimana nih Pak Jokowi kan ilmu dia di atas rata-rata. Jadi bagaimana cara dia ngeles itu menarik dan kedua pertemuan juga dengan Pak Prabowo. Tapi yang paling banyak disoroti orang. Nanti kita juga bahas soal pertemuan dengan Pak Prabowo. Disoroti dia bisa datang ke rumahnya Pak Prabowo hari Sabtunya, tapi pada hari Ahadnya ketika ada hari ulang tahun TNI, dia tidak hadir. Alasannya katanya dia tidak boleh banyak melakukan aktivitas di luar ruang begitu. Tapi saya baca netizen juga melihat ini orang betul-betul mikirnya nggak ada urusan negara itu nggak mikir dia, yang penting urusan pribadi dia. Gitu itu banyak juga yang saya baca netizen menyebutkan begitu. Kenapa? Karena kok apa maksudnya kok urusan pribadi? Ya kalau urusan dengan Pak Prabowo itu dia pasti urusannya menyelamatkan dia sendiri, keluarganya, kroninya gitu ya, itu yang dia urus. Sementara kan kalau TNI itu kan sebenarnya itu urusan seorang itu sebagai seorang apa ya seorang negarawan gitu yang harus diadakan bagaimanapun juga Iya, TNI betul. itu adalah selama ini simbol dari penjaga kedaulatan Republik Indonesia dan ulang tahun ke-80 itu momen yang penting dan hampir semua kecuali Ibu Megawati juga nggak hadir. Ini itu menarik kalau Ibu Megawati rada-rada kita maklumi tapi tetap saja sebenarnya harusnya ketika ada momen penting seperti hari ulang tahun TNI apalagi ke-80 itu mereka mengesampingkan semua urusan-urusan personal itu kan gitu ya Mbak Agi. Iya ya, kalau soal Ibu Megawati saya sepertinya melihat ada sudah malas gitu ya ketemu dengan Jokowi. Saya sih merasa itu salah satu pangkalnya. Mungkin bisa saja PDIP atau Ibu Mega atau jubirnya mengatakan enggak, bukan itu alasannya begitu ya. Karena Mm-mm. ada agenda yang lain bisa saja mengatakan demikian. Iya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita aja sebel kan. Kita aja sebel melihat Pak Jokowi kok ngurusinnya cuman keluarganya aja Iya. gitu. Jadi Tapi kalau 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 Ibu dari Megawati banyak juga malesnya selain Ibu dengan Pak Jokowi dia malas juga ketemu Pak SBY juga kan bisa begitu juga. iya iya mungkin malas bertemu Pak SBY tapi itu masih lebih mending lah ya Mm, daripada mm, ketemu dengan Jokowi begitu. Jadi ya ada faktor keengganan itu. Toh mm. eh, Ibu-ibu Mega juga belum lama ini datang ke apa bertemu dengan rektor UGM Ova Emilia dan juga seluruh petinggi UGM tentu saja bahkan datang ke Wanagama di Gunung Kidul Mm, itu jauh loh Mas Hersu cukup mm, jauh begitu mm, lokasi Wanagama mm, itu tempat praktikum mm. mahasiswa kehutanan dan di sana Ada BRIN ini Ibu ya proyeknya BRIN ya. Mm, Iya, mm, beliau ini sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN begitu ya. Jadi datang ke sana dan kemudian sempat mengatakan bahwa ya dia ini memiliki banyak gelar begitu, walaupun itu semua adalah anugerah anak apa banyak gelar Penghargaan saya ya, kehormatan ya, penghargaan penghormatan. profesor gitu kan kan dia katakan gelar profesor kehormatan gitu. Eh, dan dia mengatakan bahwa ini bukan gelar atas dasar pemalsuan loh ya begitu ini bukan gelar palsu istilahnya begitu Iya, iya. itu kan berarti Bu Mega ini masih pergi kemana-mana sebetulnya sampai ke Wanagama yang ke hutan
laboratorium yang berupa hutan itu saja masih bisa datang ke sana. Tapi sehingga ketika tidak datang ke acara hari ulang tahun TNI, begitu saya rasa ya memang ada faktor tertentu Mas Ersu, pertemuan terutama dengan Jokowi. Kedua mungkin kalau dengan SBY saya rasa tidak terlalu lah ya untuk saat ini begitu. Nah, yang lainnya ya tentu saja Jokowi. Kenapa Jokowi? Jokowi ini kan kalau menurut saya aneh Mas Irsu, ketika dia bertemu dengan Prabowo, dan Pak Prabowo ini kan baik sekali ya saya rasa, walaupun dalam hal ini kita melihat siapa yang berkepentingan melihat posisi Prabowo dan melihat posisi Jokowi, jelas ini Jokowi yang berkepentingan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo berkepentingan ketemu Jokowi, tapi dengan gaya sopannya kan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya saya tahu Pak Jokowi ada di Jakarta, ya saya terus kemudian undang untuk hadir ke Kertanegara begitu. Padahal saya rasa di balik itu boleh ya kita melakukan analisa bahwa memang Jokowi yang ingin bertemu dengan Prabowo. Kenapa Jokowi ada di Jakarta? Ya kita lihat lagi, telusur ke belakang gitu, kita telusur ke belakang. Ya pada tanggal 1 Oktober ulang tahun Gibran dan ulang tahun Iriana Jokowi, dan kemudian sampai dengan tanggal 2 Oktober kan masih berada di Bali itu, dan kemudian melakukan orasi yang dikatakan sendiri oleh pihak Jokowi lewat medianya, yaitu sebagai orasi yang apa dia katakan menggebu-gebu begitu, kurang lebih begitu orasinya. Tapi kalau kita melihat itu di mute Mas Hersu, padahal biasanya tidak seperti itu. Jokowi ketemu dengan YouTuber Nusantara itu ada yang di play sedikit begitu. Jadi sebelum masuk ke pokok acara atau pokok pembahasan atau pernyataan dari Jokowi begitu ya, yang menurut YouTuber Nusantara yaitu mengatakan memerintahkan kepada kami untuk selalu mengawal begini-gini, untuk mengawal Gibran juga, pemerintahan Prabowo Gibran dan sebagainya. Terus kemudian mereka mengatakan mereka akan pasang badan untuk membela Jokowi terutama soal ijazah palsu dan sebagainya. Tapi itu adalah pembahasan yang mungkin bersifat rahasia, jadi tidak di-update ke publik. Tapi di awal-awalnya, Anda kan ini loh, Bapak kenal ini, oh iya saya begini dan sebagainya. Dan pertemuan dengan Prabowo yang lain ketika ada di Solo, itu kan prolognya juga diperlihatkan, mereka berbahasa basi, ngomong apa-apa dan sebagainya juga diperlihatkan gitu. Jadi kalau seandainya ini betul-betul di mute pidato Jokowi atau orasi Jokowi kepada para pemimpin PSI di Bali tersebut, yang dimana kita tahu Bali saat ini cuacanya sedang panas-panas yang menurut teman saya. Jadi dan itu ya acaranya juga tidak di dalam hotel gitu ya, kayak di apa gitu ya, di gubuk-gubuk di luar. Katanya itu di Kopi Klotok ya. Kalau Kopi Klotok berarti ya milik Mbak Titi ya yang ada di Bali. Itu saya nggak tahu kalau itu ya. Di Seminyak atau di Seminyak kalau tidak salah. Mohon maaf kalau seandainya saya salah. Tapi suasananya yang seperti itu, begitu itu suasana kalau betul di Kopi Klotok ya suasana Bali pada umumnya begitu Mas Hersu. Jadi dan itu tidak diperlihatkan bagaimana menggebu-gebunya Jokowi di situ. Jadi itu tanggal 2, tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi kalau seandainya tanggal 4 ketemu Prabowo ya kita sudah pasti tahulah di situ pada acara di Bali bertemu dengan Ahmad Ali, ketua harian yang baru, dan Ahmad Ali baru saja ketika dilantik dia mengatakan meminta kepada Pak Prabowo agar menghentikan atau istilahnya walaupun dia tidak mengatakan cawe-cawe, tapi permintaan kepada presiden artinya meminta agar presiden itu mengintervensi soal masalah ijazah palsu, dugaan ijazah palsu dari Jokowi, dan juga soal ijazah SMA-nya Gibran, yang artinya itu kan permintaan itu pasti atas persetujuan Kaisang juga sebagai ketua umum PSI. Dan kalau sudah ke Kaisang itu artinya juga mulutnya mulut Jokowi juga begitu. Jadi tapi kan ini tidak berdampak. Maksudnya Kaisang yang ngomong, Kaisang cuma begini-begini, Pak Jokowi yang di belakang ngomong gitu. Masa gimana tuh? Iya. Iya, dan anak buahnya yang disuruh maju begitu kan? Gitu. Anak buahnya yaitu Ahmad Ali sekarang. Dan Ahmad Ali jelas di acara tersebut juga duduknya di Bali itu juga duduknya ada di sebelah Jokowi. Jadi kita sudah bisa pastikan Ahmad Ali ini akan menjadi jubir sekaligus. Banget ya Ahmad Ali. Kenapa nggak dari kemarin gabung sama dengan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi nggak jadi iya.
Iya betul, padahal katanya sudah sejak setahun yang lalu itu sudah dekat sekali begitu ya. Jadi ya mungkin karena sudah setahun ini dia tidak nyaman di Nasdem Mas Hersuk, apalagi Hmm. tidak terpilih menjadi Kapten Timnasnya Anies ketika itu ya, dan sesudah itu memang perannya di Nasdem terlihat betul tidak ada begitu. Nah kita kembali ke ini, banyak sekali loh tanda-tanda kita bisa membaca gitu ya berita apa di balik pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu. Jadi kronologisnya kita melihat seperti itu ketika ya, dan ini betul-betul Pak Jokowi sudah terpojok betul kalau kita lihat. Jadi seperti misalnya pada pekan ini saja itu kan jadwalnya entah, saya tidak tahu hari apa ya Mas Hersu. Kalau hari ini kan Roy Suryo CS ke Irwasum, Mabes Polri, Inspektur Pengawasan Umum Pengawasan gitu umum ya. ya. Mhm. Ya, terus kemudian pada pekan ini juga ini jadwal untuk audiensi dengan Kementerian Dikdasmen. Ah Itu kan sudah 2 pekan iya, yang lalu. pekan yang lalu kan janjinya kan hari ini mereka akan kan Dikdasmen pada waktu itu ingin memastikan apakah memang itu sudah ada aturannya yang semacam atau pernah ada terjadi belum gitu ya soal Betul. apa Mm-mm. soal Mm-mm. penyetaraan itu. Tapi kalau kita Mm-mm. menyimak dari perbincangan-perbincangan dari para pakar ya, pakar pendidikan Mm-mm. dan sebagainya, dipastikan bahwa belum ada aturan penyetaraan untuk ijazah SMK atau Betul. SMA itu. Yang ada itu adalah penyetaraan untuk ijazah sarjana, dan itu baru tahun 2017 juga Mbak, baru mulai adanya itu, kalau sejumlah pakar menyatakan seperti itu loh Mbak Agi. Jadi Iya, iya, betul. Memang mm, seperti itu, dan ketika itu Roy Suryo dan kawan-kawan begitu kan mm, meminta supaya disebutkan gitu apa saja sih yang diterima dari Gibran sehingga keluar surat keputusan. Bukan surat keputusan, surat keterangan. Dan keterangan surat bukan keterangan dan bukan itu keputusan ya, jelas bukan jelas surat keputusan. bukan. Kalau surat keputusan misalnya keluar pada saat itu artinya adalah surat keputusan Dirjen Ya. Dikdasmen Nah, begitu, terus kemudian menimbang apa dan akhirnya dasarnya apa? memutuskan. Kalau nggak ada Ya, dasarnya kan nggak bisa dong menimbang dan seterusnya begitu kan? iya, Hmm. makanya itu yang diminta oleh Roy Suryo CS, Hmm. datanya apa nih yang dibawa oleh Gibran, kan Ya, ya. begitu. Mm-mm. Dan sementara dari pihak Dikdasmen sendiri mengatakan, ya datanya hanya data ketika sekolah itu, begitu hanya. Berarti tidak ada ijazah yang dibawa, tidak ada. Mereka mengatakan begitu. Sementara itu ketika itu 2 pekan yang lalu mengatakan demikian. Dan kemudian mereka juga bahkan kalau Roy Suryo saya lihat di podcast Forum Keadilan TV ya, Hmm. dia juga mengatakan bahwa Pak Abdul Muti begitu berbicara kepada Roy Suryo mengatakan itu kan kerjaannya menteri yang dulu Nah ini begitu. mestinya jangan dibocorin gitu dong Pak Roy Suryo, kan itu Pak Muti Iya, jadi nggak enak kan kayak gitu, dan itu bisa aja kan nanti Pak Pak Jokowi minta ke Pak Prabowo gitu loh, dia kan ini nah, tolong. saya rasa sih itu salah satu faktor yang membuat Jokowi makin ketar-ketir ya Mas Hersu, karena kita tahu Abdul Muti mungkin tidak bisa, bukan mungkin saya rasa kita kenal Pak Abdul Muti sebelumnya, bahkan sebelum dia menjabat seperti sekarang, dia ini kan orang yang suka mengkritik juga pemerintahannya Jokowi Iya. dulu begitu. Jadi Tapi kan dan sekarang dia bukan jadi orangnya menterinya Pak Jokowi. Prabowo, Mbak. Dia Betul, nggak harus betul. berbohong, tapi ya nggak usah jadi di pertemuan, nggak usah nggak usah dibicarakan gitu. Tapi nggak usah ketemu aja gitu. Bisa aja dibikin alasan macam-macam. Ini kurang taktis nih, Ya. Bung Roy Suryo nih, ya kayak gitu-gitu mesti jangan dibocorin dulu, ya. Iya, dan yang kalau 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 kita lihat, saya sendiri meminta data ya dari orang dalam di Dikdasmen. Sebetulnya kalau seandainya pun ada penyetaraan sekarang ini ya, Mm, ada penyetaraan sekarang ini, itu nilai-nilainya seperti apa sih begitu? Dan kemudian dia memberitahu misalnya untuk nilai tentang misalnya dari IPA begitu ya, untuk nilai-nilai mata mata pelajaran IPA itu minimal ada yang 6, ada yang 6,5, seperti itu Mas Hersu. mm. Terus kemudian nilai matematika berapa, nilai ini berapa, nilai soal IPS, mata pelajaran untuk IPS itu berapa, bahasa Indonesia harus berapa dan sebagainya. Kalau saya membayangkan, wah susah ini untuk dilalui oleh Gibran untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut begitu. Ini kan seperti halnya caleg dari PSI yang dari Jawa Timur, yang dari Surabaya itu, yang akhirnya diperintahkan untuk mengikuti apa
paket C untuk supaya nanti bisa mendapatkan ijazah setara dengan SMA. Dan artinya paket C kan dia harus belajar dan melalui semua ujian tersebut di masing-masing mata pelajaran untuk mendapatkan nilai-nilai yang dipersyaratkan yang minimal menurut Dikdasmen begitu. Jadi ya ini kalau saya rasa agak sulit ini untuk dikerjakan oleh Gibran. Nah, Iya, terus kan nggak, kemudian emang Anda pikir mau ngerjain betul? Itu bisa diatur lah formalitas, dia udah bisa mengikuti program. diatur, tapi Ya. kan sekarang pengawasannya makin ketat, Mas Hersu, dan orang dalam sekarang makin ingin membocorkan. Kalau kita melihat banyak sekali yang dibocorkan, begitu kan? Dan sekarang yang membuat kenapa Jokowi yang saya rasa dia datang ke Jakarta, ini boleh ya beranalisa, dia datang ke Jakarta tujuannya adalah untuk mengikuti upacara HUT TNI. Saya rasa itu. Untuk apa Pak Jokowi dari Bali, terus kemudian hanya lewat 1 hari udah berada di Jakarta, begitu ya? Untuk apa kalau seandainya tidak untuk menghadiri acara tersebut? Bahkan ketika pada hari Sabtu kita mendengar berita begitu bahwa Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo, kita sudah menduga, oh berarti Pak Jokowi besok akan hadir. Dan ini yang terakhir hadir acara nasional seperti itu kan 17 Agustus ya, hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi sangat wajar kalau ini juga hadir begitu. Tapi ternyata dia tidak hadir. Nah, ini justru menjadi pertanyaan besar. Terjadi apa nih dalam pembicaraan tersebut, begitu kan? Nah, kalau kita melihat ini memang masalah-masalah yang mengungkung Jokowi ini, coba kita lihat ya. Jokowi ini kan ditengarai dia akan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Dia mungkin berpikir sekarang ini dengan hal-hal Ditengarai atau berkembang rumor itu ya, kabar gitu ya. iya, berkembang kabar bahwa dia akan mencabut di sana. Karena apa? Karena sejak ada KPU menyerahkan salinan fotokopi yang kemudian bisa dilihat, diteliti lagi oleh Roy Suryo dan juga Rismon, itu sudah makin membuat dia terpojok, Mas Hersu. Karena ternyata salinan yang diberikan oleh KPUD DKI Jakarta tersebut persis sekali dengan yang dimiliki oleh diunggah oleh Dian Sandi Utama, yaitu kader PSI, yang dimana Dian Sandi Utama ini sesudah itu datang ke rumah Pak Jokowi untuk minta maaf karena dia sudah mengunggah tersebut, tapi Pak Jokowi mengatakan tidak usah minta maaf karena apa yang kamu unggah itu betul, ya memang itu ijazah asli saya, memang seperti itu, dia mengatakan demikian. Yang artinya sekarang setelah dikonfirmasi kepada KPU, dimintakan ke KPU oleh Bonatua Silalahi dan kemudian diberikan oleh KPU, ternyata sama persis begitu kan. Ya, kacamata itu ya. Termasuk kacamata. Roy Suryo sendiri mengatakan tidak berharap bahwa itu akan fotonya itu akan persis, barangkali akan meleset begitu ya, karena yang diserahkan ke KPU ternyata foto Jokowi yang lain. Jadi itulah yang aslinya. Tapi ternyata memang itu, Mas Hersu, foto itu, sehingga membuat Roy Suryo melakukan analisa singkat begitu bahwa ini sama dan sebagainya seperti yang ada di buku Jokowi's White Paper, sehingga akhirnya ini merupakan temuan baru karena buktinya bukti baru, walaupun sama dengan yang lama, ini adalah bukti baru atau novum seperti itu, dan kemudian akhirnya ini yang dilaporkan kepada Irwasum pada hari ini yang meminta supaya Bareskrim membuka lagi kasus tersebut dan kemudian diperiksa ijazah Jokowi dan kemudian bergulir ke pengadilan. Jadi harus diselesaikan lewat jalur hukum, lewat pengadilan, di mana kalau sudah lewat pengadilan artinya Jokowi harus membuka atau menyerahkan ijazah aslinya diperlihatkan di pengadilan. Nah, padahal untuk di Polda Metro Jaya dia ditengarai akan mencabut laporannya tentang Roy Suryo dan kawan-kawan begitu yang melakukan pencemaran nama baik dan sebagainya itu, karena kalau seandainya dilanjutkan itu akan masuk ke pengadilan dan dia juga tetap diharuskan memperlihatkan ijazah aslinya sebagai barang bukti begitu. Nah, untuk yang di Polda Metro Jaya ini malah justru Rismon Sianipar yang kekeh jangan dicabut. Kata dia begitu, jangan dicabut, pokoknya jangan dicabut supaya kita lanjut ke pengadilan begitu. Kan sudah melaporkan dan mereka tidak gentar begitu kalau seandainya ditersangkakan dan sebagainya dan bertarung di pengadilan. Justru itu yang ditakutkan oleh Jokowi begitu. Jadi ini sekarang Jokowi baik di Polda Metro dia mencabut atau tidak. Sementara kalau yang ada di Bareskrim ini kalau menurut Kozinudin dia mengatakan bahwa yang di Polda Metro sih
sebaiknya dicabut saja. Jadi konsentrasi kepada yang di Bareskrim. Toh yang di Bareskrim juga akan masuk ke ranah pengadilan, ke ranah hukum gitu yang menjadi pokok persoalan, dan pasti juga kalau seandainya masuk ke pengadilan itu semuanya akan diperlihatkan baik dari KPU, ijazah Jokowi yang dimiliki Jokowi dan sebagainya, hasil penelitian dan sebagainya. Nah, disitulah yang kemudian Roy Suryo mengatakan sudah 99,9% itu sudah pasti itu palsu begitu, dan akan dibuktikan di pengadilan. Jadi betul-betul memang posisinya sudah terpojok. Jadi kalau seandainya kemarin sebelumnya para termul begitu yang dipimpin oleh Andi Aswan dan kawan-kawan itu melakukan jumpa pers dan kemudian meminta supaya segera Roy Suryo ini ditetapkan sebagai tersangka, ya wajar saja Mas Hersu, ini memang sudah genting sekali posisi dari Pak Jokowi begitu. Gitu. Tapi jadi nggak tuh yang 500 emak-emak itu yang mau demo ke Baris Mas Hersu tuh seperti bapak-bapak yang lain yang ada di komen di OTR, di off the record itu, banyak sekali yang menginginkan, kalau saya kok maunya jadi itu ya begitu. Saya maunya tanggalnya itu diumumkan, jadi saya mau ke Jakarta apa dan sebagainya. Ya, aduh. sampai gitu. Saya sih kalau memang jadi, kalau toh saya mau datang ke sana, saya memakai kacamata hitam terus tambah lakban sih sebenarnya gitu. Supaya tetap nggak kelihatan begitu ya. Iya, bukan kalau sama-sama dosanya, tapi yang inilah ini rugi bandar deh. Mas Hersu ini iya, ini tambahan yang dari Dikdasmen itu ya, sementara ini yang terjadi. Ini kan kalau saya melihat Rismon Sianipar ini berkali-kali mengunggah begitu ya konten yang dimana dia mempertanyakan Dr. Sutanto, yaitu orang yang menandatangani surat keterangan, bukan surat keputusan ya. Surat keputusan, kalau ada keputusan artinya ada penelitian. Kalau surat keterangan ya sekedar hanya membandingkan sudah keluar surat keterangan. Kalau surat keputusan menurut sumber ada konsiderannya juga dong, Mbak. Harus ada konsiderannya, mengacu pada ada. Daftar nilainya ada, Mas Hersu. Berdasarkan berdasarkan peraturan menteri nomor sekian, gitu-gitu kan ada kan dia konsiderannya. Pasti. Dan bahkan daftar nilai mata pelajarannya juga ada. Jadi misalnya dari Dikdasmen ini minimal sekian mata pelajaran ini. Gibran kan katanya marketing dan kemudian akuntansi begitu ya, dua-duanya juga ada tuh. Misalnya ada akuntansi 1, akuntansi 2 atau seperti apa, harus ada begitu. Jadi dia minimalnya begini itu misalnya karena dia setara dengan SMK kan, pengakuannya kan seperti itu. Jadi artinya lebih banyak kepada praktek begitu ya. Kan, yang menarik kan kemarin itu sempat ramai sekali ya, dimulai dengan Kompas yang sebenarnya yang awalnya tentang press release dari MDIS Singapura ya kan ramai banget, Mbak. Ya, bahwa menjelaskan bahwa dia itu betul sarjana dari sana. Itu selama 2 hari berturut-turut Kompas yang muat. Tapi baru beberapa besoknya itu banyak media yang memuat juga. Tapi kan memang betul seperti dikatakan oleh Subhan bahwa ini nggak ada urusannya itu. Yang kita persoalkan adalah ijazah SMA, bukan gelar sarjana kan gitu ya. Itu yang jadi dasar. Nggak ada hubungannya. Ya. Betul, apalagi kemudian kita lihat sekarang para pembelanya, yaitu seorang konsultan di UTS Insert begitu, yang dia mengatakan begini di situ belajar itu begitu kan. Nah, pihak Roy Suryo sendiri bisa membuktikan bahwa mengatakan bahwa Gibran ini hanya belajar bahasa Inggris aja di sana, jadi semacam kursus saja gitu. Jadi dan itu bukan lembaga, bukan sekolah. Jadi bukan merupakan lembaga pendidikan, bukan begitu. Kalau sekolah itu kan artinya ada mata pelajarannya. Ini yang dasar, ini yang kemudian untuk pendalaman atau keahliannya yang dipilih jurusannya apa begitu. Di Insert kan nggak ada yang seperti itu. Ya, di sana namanya bukan UTS Insert juga, Mbak. namanya Insert saja. Betul. Itu dan Insert saja. Dan seperti diakui oleh Ihsan Katonde, itu seorang warga negara Indonesia yang wawancara dengan saya, kan dia menyatakan bahwa waktu itu Gibran sendiri ngaku bahwa dia cuma 6 bulan di situ, padahal program itu harusnya 9 bulan, jadi dia nggak selesai. Cuman ada satu fakta yang menarik, itu saya juga terheran-heran, katanya, terus apa yang dilakukan oleh Gibran selama, ya kalau ditanya dia menyatu tidak tahu, kan gitu. Dan selama di dalam kendaraan itu katanya silent sama sekali, dia tidak pernah ngomong apapun sama anak dan istri, jadi rupanya dia nih diemnya itu bukan hanya kalau diwawancarai orang, jadi dengan ketemu anak istrinya pun dia diem aja gitu. Kan saya bayangkan kalau jadi saya misalnya
saya sekolah di Australia dan kemudian saya menikah, saya punya anak, punya istri, datang saya ajak pergi ke situ, saya nggak akan jadi sebagai Bercerita. bercerita dulu ayah di sini ini ambil ini, kan mesti Betul. gitu dong ya. Kalau ini sih kalau ditanya tidak tahu, lucu juga sih itu. Iya, makanya sudah katanya dari tahun 2002 sampai 2004 ada di Singapura, tapi kenyataannya kemudian sekarang kan catatannya ternyata diklarifikasi ya, ternyata hanya dari 2003 sampai 2004. Jadi hanya 1 tahun di Singapura. Kalau seandainya 1 tahun, apakah ini masuk kategori dia belajar seperti di Indonesia 2 tahun, tapi dipersingkat karena saking cerdasnya begitu ya, kelas 10 dan kelas 11 begitu Saya hanya kira itu dilampaui kelihatannya itu. hanya. Saya percaya yang terakhir Iya, yang sepertinya itu. yang saking Ya, cerdas gitu. biasanya kalau orang pinter tuh pendiam, Mas Iya, Hersu. betul. Ya kan? Diam itu kan adalah emas kan gitu ya kira-kira ya. Iya, betul namanya Mas Gibran. Ya, jadi Iya, ini dan ya memang sekarang yang makin berat ini ya Mbak Agi ya. Berat ya. makin berat. Dan yang menarik juga, Dokter Sutanto yang menandatangani, begitu ya Mas Hersu, menandatangani surat keterangan Gibran yang kemudian dijadikan lembar untuk mendaftarkan ke KPU itu juga sekarang sedang bermasalah Mas Hersu untuk Kenapa itu? kasus Chromebook-nya Nadiem dan dia diperiksa di KPK. Dia tapi Jadi masih di Kementerian Dikdasmen masih. masih, karena kan sekarang statusnya masih berupa saksi begitu ya. Kita tidak tahu akan meningkat atau tidak, atau betul-betul hanya sebagai saksi, ataukah terlibat juga di dalamnya. Tapi yang jelas orang ini ya, dulu posisinya sebagai sekretaris ya, sekretaris Ditjen Dasmen dulu pada kementerian yang dulu. Sekarang kan kementeriannya diubah menjadi 3 kementerian. Nah, jadi dia ini yang dicari oleh Ray Suryo dan juga dicari oleh Risman begitu, ingin bertemu dengan orang ini dan Ya. itu permintaannya kepada kemarin kepada utusan dari Abdul Muti yang disuruh untuk menerima kedatangan Roy Suryo TS. Ya, mereka mengatakan kalau bisa ingin dipertemukan dengan Sutanto ini dan kemudian Apa juga jabatannya sekarang, Mbak? Dirjen. saya lupa ada jabatannya sekarang ya Mas Ersu. Coba mungkin nanti silakan teman-teman mencari ya di Google apa jabatannya sekarang. Tapi yang jelas orang ini juga sedang menghadapi ada kasus juga begitu ya. Dan kemudian juga diminta oleh Roy Suryo CS itu adalah itu tadi, lembar-lembar dicari dulu persyaratan yang diberikan kepada Dikdasmen oleh Gibran itu apa, dan kemudian apakah setara antara surat keterangan itu dengan surat keputusan. Apakah itu setara? Sudah jelas sih dari awal dikatakan nggak setara, gitu kan? Itu nggak bisa sebagai pengganti ijazah karena itu hanya keterangan. Ya, kalau ijazah itu ada transkripnya Mas Hersu. Kalau surat keputusan ada transkripnya dan itu tidak disertai lampiran-lampiran yang seperti itu. Ya. Jadi ini kalau Roy Suryo ya jelas menarik ya untuk kita simak juga ya pernyataannya Roy Suryo ya Mbak Agi ya untuk kita kita omongin ya. Alhamdulillah proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya. Kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai ya, partai gajah itu ya, partai yang nggak punya ijazah itu ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat.
Tapi meskipun berupa fotokopi dan plat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Bareskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi's Weapon yang mengatakan 99% ijazah itu palsu. Berarti kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi yang paling penting, 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Duaji, dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, Pak Herman, yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan. Karena tidak sesuai dengan apa yang dituduh. Karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Ya, jadi kalau dari sini Rosario udah hakul yakin karena itu sama ya yang pernah diunggah oleh Dian Sandi Utama, kemudian yang pernah dipaparkan dimunculkan oleh Bareskrim, ditampilkan walaupun waktu itu dalam dilipat ya katanya gitu ya, waktu di Bareskrim tadi kan seperti itu, dan kemudian yang dia pegang, memang yang dia pegang ini nomor ada yang di bagian dihitam-hitamkan ya, bagian-bagian tertentu yang dihitam-hitamkan, tapi tetap secara keseluruhan itu sama persis ya, fotonya juga sama dan sebagainya. Jadi ya menurut saya nggak bisa, kalau sekarang ini nggak bisa ngeles lagi gitu, kalau makanya saya bilang kalau nggak bisa Mas Firsu. Betul. Jadi semuanya kalau diperlihatkan itu bagian mana yang hitam, yaitu kan tanda tangan ya, tanda tangan dekan, begitu dihitamkan gitu. Tapi kan yang lainnya semuanya dari foto, kemudian cap-cap itu ada di atas ataukah di bawah foto, karena menurut analisa Roy Suryo capnya itu nggak nyambung, jadi terputus. Jadi cap UGM itu ada di bawah foto dari fotonya Pak. Ya. Nah kalau fotonya dihitamkan misalnya di mata kan nggak boleh itu ya, nggak boleh. Biasanya begitu di matanya ini. Iya, kemudian juga ada tulisan ijazah itu yang dulu secara spesifik ya, misalnya tulisan ijazah, kemudian terhadap tulisan yang ada di atasnya UGM atau apa itu, posisinya juga sama seperti analisa yang ada di dalam buku Jokowi's White Paper, yaitu itu persis seperti yang punyanya Sandi begitu. Jadi ya memang nggak perlu dilakukan analisa mendalam lagi, tapi tetap saja temuan baru ya, bukti baru, karena ini asalnya bukti ini berasal dari KPU. Kalau dan saya mengusulkan sih dibawa ke pusat ke laboratorium yang independen gitu ya, supaya kan kalau Roy Suryo sendiri kan orang masih bisa dibantah-bantah, tapi kalau kemudian ada laboratorium independen yang memberikan, nah itu baru menarik ini mestinya. Jadi udah nggak bisa apa-apa lagi, walaupun sebenarnya dengan Roy Suryo punya 3 lah ya, punya Dian Sandi Utama, punya Bareskrim dan punya KPU, kan sebenarnya udah cukup itu. Tapi kan ini kan dia individual. Satu lagi Mas Irsu, satu lagi yang pernah ditampakkan tahun 2022 oleh Dekan UGM Sigit siapa namanya? Iya, dan sampai sekarang kalau ditanyakan dia nggak ada lagi karena katanya sudah disita oleh Bareskrim begitu kan. Nah, sementara untuk yang hari ini saya lihat dari tadi kan baru pernyataan dari Roy Suryo ya, yang menarik adalah pernyataan dari kuasa hukum Roy Suryo CS, yaitu Ahmad Kozzinuddin, yang dia menyoroti soal pertemuan dengan Prabowo dengan Pak Jokowi, keduanya itu Pak Prabowo dengan Jokowi, yang dia meminta kepada Presiden agar memang betul Roy Suryo CS itu menginginkan negara itu hadir, tapi bukan untuk mendamaikan kebenaran dengan kebatilan. Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh Saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir. Tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu, anggap saja asli. Tidak. Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Tapi problemnya adalah jangan sampai hasil penelitian yang punya kajian, punya basis saintis ini kemudian dipaksa berkompromi untuk menerima bahwa ijazah yang palsu itu dianggap asli dan diminta kita menghentikan perdebatan ini. Ya nggak mau, kita nggak terima. Karena
Pak Roy Suryo dan Pak Rismon pun sudah komitmen bertanggung jawab penuh dengan hasil kajiannya. Terakhir kami informasikan, bahkan Saudara Rismon Sianipar Hasiolan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya meneruskan pesan kepada pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, jangan cabut laporannya. Karena effort yang sudah dikeluarkan untuk meneliti ijazah dan kemudian sampai pada kesimpulan ijazah itu palsu, jangan sampai dihentikan, tidak sampai ke pengadilan. Tetapi kami sebagai kuasa hukum, harusnya penelitian itu diproses melalui proses yang ada di Barreskrim dan tetap masuk ke pengadilan. Ini kelas nih pernyataan ini. Hadir, tapi bukan untuk mendamaikan. Karena kalau saya rasa, kalau Pak Jokowi misalnya bertemu dengan Pak Prabowo dan menyinggung soal ijazah dirinya dan ijazah Gibran yang sekarang bermasalah, begitu, ya saya rasa ada dua kemungkinan. Yang satu menginginkan Pak Prabowo melakukan intervensi lewat hukum, yaitu memenangkan dirinya, yang saya rasa itu tidak akan dilakukan oleh Pak Prabowo, melakukan cara-cara seperti itu. Mohon maaf nih, ada kursi tergeser suaranya sampai ke pemirsa nih pasti. Dan kemudian yang berikutnya adalah bisa jadi didamaikan oleh Prabowo, begitu, udahlah demi bangsa, demi apa dan sebagainya, damai saja begitu antara kedua belah pihak begitu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Roy Suryo CS, yang tidak mau ada kompromi ijazah yang diduga palsu itu, yang kemudian disuruh menganggap itu asli. Dan justru minta Prabowo agar menyatakan kepada Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya. Itu yang paling elegan dilakukan oleh Jokowi seharusnya, yaitu agar semuanya diselesaikan lewat hukum, lewat pengadilan. Nah, apakah ini Prabowo pada pertemuan tersebut mengatakan itu? Kita berharap Prabowo bersikap seperti itu, sehingga kemudian ya wajar, banyak juga netizen yang menduga ini ngambek nih Pak Jokowi, jadi besoknya nggak mau datang nih ke HUT TNI. Gitu. Iya. Oke, makin menarik ini. Kita mesti tunggu perkembangannya lebih lanjut, karena kan sebenarnya mereka ke Mabes Polri ya hari ini itu dalam rangka mengirim surat ke Irwasum ya untuk membuka kembali kasusnya di Direktur Tindak Pidana Umum ya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim, yang kemarin sempat menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, dan kemudian ketika diminta untuk untuk gelar perkara khusus ke Irwasum, itu kan kemudian juga dilakukan gelar perkara lagi, dan dinyatakan lagi bahwa itu asli lagi kan gitu. Tapi ada satu sebenarnya yang sampai sekarang kita belum tahu perkembangannya, yang dilaporkan ke Divisi Propam. Ya kan, Divisi Propam itu Pak Johandani itu kan dilaporkan ke sana. Tapi kalau lihat posisi Pak Johandani sekarang dipromosikan jadi Kapolda di Sulawesi Selatan, ya dia dianggap nggak bersalah dong, malah dia berprestasi kan gitu. Dari sini aja kan orang bisa gitu kan, dia mencium sesuatu kan gitu jadinya Mbak Agi. Ya. Iya, semoga Pak Prabowo juga memperhatikan itu ya, karena dari pihak Roy Suryo CS tetap menuntut supaya ada pemeriksaan terhadap Johandani ini. Kok malah dapat promosi? Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya dalam episode berikutnya. Saya Irsy Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.